Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, rahmatnya, karunia-Nya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam senantiasa selalu kita aturkan kepada Nabi kita, hariban kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya dan semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, sedikit informasi tentang Pondok Pesantren Muhajirin. Alhamdulillah Pondok Pesantren Muhajirin sudah berjalan, sudah beberapa bulan yang lalu sudah kita jalan, sudah ada santri segala macam. Alhamdulillah santri pertama ini ada 7 orang, dan ini mereka sudah mendapatkan 2 kitab. Jadi tasrifan sama ilmiah sama Arabnya sudah, itu semua dihafal. Insyaallah nanti ya tinggal menunggu tes. Jadi dites lagi, kemudian nanti kalau dia lulus naik ke kitabnya, kitab Mutamimah, kitab Nahwu, insyaallah. Dan juga informasi bahwasanya insyaallah nanti juga Pondok Pesantren Putri akan dibangun yang sudah diusul di sebelah sana. Insyaallah pintu masuknya lewat sana. Insyaallah. Jadi kalau doa biar bertahan, semoga Allah mengasih kemudahan kepada semua. Dan juga kita mau sholat, alhamdulillah fondasinya sudah berdiri, insyaallah. Jadi kami di sini ya sekedar menjalankan amanah, dan pondok ini pondok kita bersama, pondok seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kita dia diberikan amanah untuk menjalankan. Mudah-mudahan ibadahnya terus berjalan, dan mudah-mudahan di santri-santrinya artinya mendapat ilmu yang berkah. Itu sekedar informasi sedikit tentang pesantren kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hajj Syari' an Abi Samad bin Mughaffal qala sami'tu Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu yaqulu qara'tu fi ahli Zabur Daud sallallahu alaihi wasallam sanad safran qala ya Daud hal tadri ayyul mu'min ahabbu ilayya al-mutila hayatuhu qala la. Hadis yang ke-7 riwayat dari Abu Samad bin Mughaffal. Beliau mendengar daripada Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qara'tu fi ahli Zabur Daud sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, aku membaca kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang mana terdapat 30 baris terakhir. Di dalam situ, di dalam kitab Zabur itu Allah berfirman kepada Nabi Daud. Kata Allah, wahai Nabi Daud, tahukah engkau siapa orang yang beriman itu yang paling kucintai dan kupanjangkan masa hidupnya? Artinya Allah berfirman kepada Nabi Daud, terdapat di kitab Zabur. Ujar Allah, wahai Daud, tahukah kamu siapa hamba-hamba yang beriman itu yang paling kucintai dan aku memanjangkan umurnya? Qala la. Kata Nabi Daud, tidak tahu ya Allah. Qala alladhi idza qala la ilaha illallah iksyarahidu wa ra'adat maqasidu. Ujar Allah Ta'ala, orang yang beriman yang paling kusukai dan aku ingin memanjangkan umurnya itu adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, di saat dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, merinding, artinya merasa merinding dia. Kemudian dan bergetar seluruh kesediaannya. Artinya betul-betul kalimat la ilaha illallah betul-betul apa dia hayati, dia rasapi, dia imani, dia yakini, sehingga ketika dia mengucapkan kalimat itu merinding. Kemudian persediaannya itu apa? Bergetar.
Fa inni akrahu bidzalikal maut kama yakrahu walidu li walidi. Dan aku kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tidak menginginkan baginya itu kematian, sebagaimana orang tua tidak menginginkan kematian terhadap anaknya. Walakin lahu dalam, cuma kata Allah, namanya mati itu yang harus, tidak boleh tidak. Sebetulnya Allah tidak ingin mematikan dia itu, tapi karena mati itu harus dijalani. Nah, mau tak mau ini udah surahkan asarahu bidarin siwahan tidak. Dan kata Allah, aku ingin bahwasanya membahagiakan dia di negeri selain dengan negeri ini, karena mati itu jika pintu gerbangnya untuk menghadap Allah, menghadap akhirat, menghadap surga dan neraka. Jadi Bang harus mengerti mati itu. Aku kata Allah ingin memberikan kehidupan dia yang lebih, yang aku membahagiakan lagi daripada hidup di dunia ini. Fa inna ra'imaha bala. Karena bahwasanya kenikmatan dunia ini cobaan. Jadi nikmatnya dari Allah Taala itu cobaan. Apakah kita bersyukur atau tidak? Itu ketika Allah Taala begitu diberi nikmat oleh Allah Taala, apakah kita akan bersyukur atau tidak, atau kufur? Jadi kan cobaan kan. Fa'inna na'imaha bala. Karena posisi kenikmatan dunia itu semua pada ujian. Wa fiha aduun la ya'murakum khabalan. Dan pada dunia itu ada musuh yang tidak main-main, yaitu namanya syaitan, iblis. Itu musuh tidak main-main itu. Yang mana khabalan la yurikum kama cerita min alidalika aditu awiyai ilal jannah. Karena kata Allah mengatakan kepada Daud, maka posisi di dunia itu bagi mereka itu ada musuh yang tidak main-main, yang mana musuh itu masuk ke dalam tubuh manusia melalui peredaran darah. Makanya setan itu masuk dalam tubuh manusia melalui peredaran darah dan yang menerikan palunya di hati kita, membisikkan hal-hal keburukan, kejahatan. Jadi tidak baik-baik musuh, tidak kelihatan musuhnya. Kalau Israel masih kelihatan ya, mau ditembak masih. Tapi kalau yang di hati ini sulit ini. Sehingga kata Allah, min al-dzalika atitu awliya. Karena demikian, maka segerakan kekasih itu masuk surga, lalu diwafatkan, yaitu masuk ke dalam surga. Laulan tadi lama tak ada. Kalau tidak karena demikian, maka Nabi Adam tidak akan mati dan anaknya tidak akan mati. Tapi karena memang dunia ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, nikmatnya adalah merupakan ujian, dan di dunia ini ada musuh yang tidak main-main, yang bakal siap menyerang setiap waktu dan saat, tidak kenal siang dan malam, yang mana adalah setan dan iblis, yang mana dia masuk setan dan perilaku manusia. Maka kata Allah, aku ambil apa kata mereka itu, kusedangkan mereka itu untuk mereka masuk ke surgaku. Wawiyah Anas bin Qala Rasulullah, dan ada hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Riwayat dari sini Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah Rasulullah, man qala la ilaha illallah wa mutuha hudimat wa abadu ala bidam dan kabair. Barang siapa Rasulullah SAW mengucapkan la ilaha illallah, menyatakan di dalam hati juga mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah, tidak ada Tuhan yang wujud sebagai Allah, tidak ada yang mendisaksikan sebenarnya Allah. Maka dia mengucap itu ulimat rahmatu alam bin, maka diruntuhkan, dihancurkan baginya 4.000 daripada dosa-dosa besar.
Kalau la ilaha illallah, jadi penting sekali kita untuk mengucap kalimat la ilaha illallah. Paling tidak ya, habis sembahyang kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu nggak gampang, itu bisa meruntuhkan, menghancurkan 4.000 macam dosa. Faedahnya. Yang mana dibacaannya? Gampang dibacaannya. Mudah-mudahan kita baca kalimat ini. Gampang ya. Kalau saya kali-kali Pak Amal itu kembali kita ada amalkan yang gampang aja, tapi faedahnya luar biasa. Karena kita melakukan banyak dosa. Jadi kalau para nabi, para rasul, mereka pun kalau dosa maksud, kalau kita ini banyak dosa. Tapi sebesar apapun dosa kita jauh lebih besar kemarahan dan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Ali radhiyallahu anhu. Kalau berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, walau di majlis tafsir, walau ya di majlis tafsir Al-Quran dari Syekh Imam Al-Zahid Yaqub Al-Kassai rahimahullah taala. Anna Hazim bin Walid radhiyallahu anhu marida fa'udhiya tabiban. Diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah datang dalam tafsir Quran bagi Syekh Imam Al-Zahid Yaqub Al-Kassai. Diriwayatkan bahwasanya Hazim bin Walid radhiyallahu anhu beliau ketika itu sedang sakit. Jadi Hazim bin Walid sedang sakit. Baru dia tabiban, lalu didatangkan tabib, dokter kita. Fahada bahu, lalu si tabib itu memegang daripada denyut nadinya. Orang lain sampaikan, ujian ini orang ada sakit ini, ada sakit ini. Padahal sakit, tapi ujian tabib ini ada sakit. Walakin is'alu an hali. Tetapi kata tabib, kalian tanya sendiri kepada Hazim bin Walid itu. Artinya tanya orangnya aja langsung. Dia tidak sakit juga. Kalian tanya orangnya. Fa'innal mu'a a'lamu bisyai. Karena seorang lebih mengetahui keadaannya. Seorang itu lebih tahu keadaannya daripada orang tanya apa sakitnya. Dokter aja kita tahu, pasti kan aku belum kita sakit apa-apa. Ya, sakit ini kan ya dokter tahu, baru kasih obat. Kalau pak dokter, wah ini dokter itu sakit langsung suntik aja, tanya dulu dia. Dokter kan tahu juga ya. Setelah di apa yang punya diri itu katakan ini nggak mungkin bisa. Jadi yang lebih tahu keadaan seorang itu ya dia sendiri. Qala laisa fi nafsi illatun. Lalu Hazim bin Walid mengatakan, aku ini katanya tidak sakit. Aku ada sakit. Walakin wa illati al-khawf min Allah. Sakitku ini hanya aku takut kepada Allah saja. Makanya awak pada nyaman segala macam. Sakit itu bukan sakit perut, sakit kepala. Tidak, dia sakitnya dia sakit takut kepada Allah. Takut. Khaufun al boleh hisab. Dia takut nanti disebutkan segala macam amal-amal yang tidak baik segala macam tidak dimaafkan. Takut tidak dimaafkan Allah Taala, tidak diampuni Allah. Takut ketika dihisab amal. Wa khawfun zawal iman, dan takut kalau imannya hilang nanti. Nah itu yang dikhawatirkan beliau. Jadi bukan sakit-sakit biasa. Wa asiru mustahiqan lil azab, dan sehingga aku jadilah orang yang mendapatkan azab. Nah itu yang beliau, aku sakit kalau beliau. Tuba liman kana khuruju min dunya bil iman. Alangkah beruntungnya orang yang keluar dari dunia dengan iman. Artinya alangkah beruntung kalau mati dalam keadaan iman. Wa masuk dalam jinan dan akan kembali ke dalam surga. Itu alangkah beruntungnya. Wa ukian Abi Bakar bin Abdullah al-Mazani rahimahullah qala inna mulukan minal muluk kana mutamawwidan ala rabbi. Anda ceritakan daripada Abu Bakar bin Abdullah al-Mazani, ada raja
Ada seorang raja daripada kalangan raja yang mana dia ini menentang terhadap Tuhannya, menentang Tuhan, melawan Tuhan juga. Menentang yang berkuasa kan melawan Tuhan, menentang Fir'aun melawan Tuhan juga. Namrud melawan Tuhan juga. Kemudian Bagazahul Muslim, sehingga memerangi oleh orang-orang Muslim karena dia menentang Tuhan segala macam, menentang orang Muslim segala macam, sehingga kalah raja tadi. Setelah raja itu kalah, dijadikanlah tawanan raja itu, raja kafir tadi yang menentang Tuhan tadi. Setelah itu raja itu, orang-orang Muslim bermusyawarah bagaimana ini terhadap tawanan ini. Artinya kalau kita lepas ini tambah membahayakan lagi, ya sudah dibunuh aja. Cuma bagaimana cara membunuhnya ini? Nah, saya kira kita bermusyawarah, artinya sepakat bahwasanya raja itu diikat tangan kakinya, kepalanya diikat segala macam, dimasukkan di wajan yang besar, masukkan dalam kawah. Kemudian dinyalakan api di bawahnya, jadi api di bawah itu di api. Begitu dia merasa panas, dia menyeru Tuhan sembahannya. Dia menyeru Lata, Uzza, Manat, sesembahan yang berharap dapat dia seru agar supaya Tuhan sembahannya itu bisa menolong dia. Tapi pada akhirnya tetap tidak bisa menolong. Tambah panas, tambah panas, tambah panas. Akhirnya dia sudah sadar diri bahwasanya yang selama ini dia sembah, yang selama ini dia puja segala macam Tuhan-Tuhan berhala itu tidak memberikan manfaat, tidak bisa menolong dia, sehingga dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengaku dia kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semakin panas semakin menyaring dikirnya, maka Allah turunkan hujan. Setelah Allah turunkan hujan, api tadi mati padam. Kemudian Allah turunkan angin. Kemudian angin itu membawa terbang dia, diputar seperti angin tornado, putar-putar, mengisari antara langit dan bumi. Akhirnya dilemparkan itu wajan tadi dengan yang ada raja di dalam satu kampung, satu daerah yang mana di sana orang-orang yang tidak percaya, tidak beriman kepada Allah SWT. Begitu dilemparkan di tempat itu, sehingga orang-orang yang ada di tempat itu melihat ada wajan besar ini. Ternyata ada orang di dalam. Ditanya, kamu dari mana? Katanya saya dari kampung ini, kamu saya seorang raja. Dia ceritakan begini. Dia ceritakan dari awal sampai akhir, yang mana dia menentang terhadap Tuhan. Kemudian dia dipulangi oleh orang-orang Muslim, sehingga dia dapat ditangkap, ditawar segala macam. Kemudian diikat tangan kaki segala macam, masukkan dalam wajan, dinyalakan api. Dia seru Tuhan sembahannya, Lata, Uzza, Manat segala macam, ternyata tidak bisa memberikan manfaat segala macam, sehingga dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga Allah turunkan hujan. Kemudian ditiup angin, diputar sama angin, kemudian sampai terdampar di tempat ini. Jadi cerita itu semua orang yang di tempat itu beriman kepada Allah SWT. Itu berkat dari kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tempatnya luar biasa. Jadi diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimat-kalimat tersebut. Jadi dengan apa? Kalimat tersebut tadi Allah mengampuni daripada 4.000 daripada dosa-dosa. Jadi jika kita mengucap kalimat la ilaha illallah di hati kan, maksudnya di hati Allah. Tidak ada yang berhak disembah hanya Allah. Atau artinya hanya oleh selain Allah sama aja juga. La maksudnya di hati, tidak ada yang maksud hanya Allah. La mawjuda bihakim banyak, la razika bihakim illallah, itu maknanya. Nah, jadi zikir ini yang paling afdal itu zikir lisan dan zikir hati. Nah, itu paling afdal itu. Lisannya berzikir, hatinya berzikir. Maka dengan membiasakan zikir itu, nanti insya Allah di akhir hayat ditutup dengan zikir.
Nabi bersabda, "Yamutul mar'u ala ma asya'ala." Seseorang meninggal menurut kebiasaan dia di saat hidup. Apa kebiasaan kita di saat hidup, begitulah nanti kita meninggal dunia. Jadi kalau di saat hidup kita baik, di akhir hayat pun juga baik. Kalau di saat hidupnya kada baik, kalau pada saat berobat dikhawatirkan tidak baik. Jadi yang mutul baru alama asy'ari, seseorang meninggal menurut kebiasaan di saat hidup. Ada kisah orang Bahari, orangnya meninggal sudah dibacakan zikir la ilaha illallah, ada mau bacakan Yasin dan mau dikasih satu ribu mabuk banyak hari ini kawin bahaya karena segala macam itu. Jadi dikhawatirkan begitu. Jadi bagaimana kita mewarnai hidup kita di dunia ini, bagaimana hidup kita, begitulah akhir hayat kita. Sampai nanti yang betul baru Allah masyaallah. Seseorang meninggal menurut kebiasaan bisa hidup. Ada kisah, cuma kejadian dari kisah-kisah. Jadi di Al-Sir sana orang itu lucu benar, misalnya lucu benar. Pokoknya tidak ada sedikit pun orang ketawa terus loh. Iya, mau ketawa terus, paling lucu sampai meninggalnya lucu gitu ya. Nah, jadi begitu sekarang sudah meninggal, keluarga nangis beneran sudah, anak bini keluarga nangisan sudah. Ya, rupanya ada angin sisa sedikit nih. Terus meninggal tak antuk, tertawaan. Padahal sudah meninggal, jadi orang lucu sampai kematian. Kita antuk. Jadi kalau kita berlucu itu sekarang-sekarangnya aja kayak khawatirkan. Akhir-akhir kayak itu lah orang lucu. Jadi kayak mesti siap akan terus aja kalau mungkin ada sisa angin sedikit kita kurung kayak kurung. Tawaran orang mana juga lagi soal. Jadi lucu boleh aja untuk sekedar apa ya, supaya kada tegang, supaya kada anu. Tapi kalau sudah lucu yang berkaliwatan, kalau lucu yang berkaliwatan, nah itu kita menghindari, jangan sampai terlalu berlebihan. Kalau nanti dan yang betul mau masyarakat ini kita khawatir. Jadi bagaimana kita berbuat baik, mudah-mudahan di akhirat itu baik. Amin ya rabbal alamin. Kiranya ini yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.